Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathullah dengan NIM akhir 221. Jadi di sini saya akan mengerjakan UAS website programming dengan ketentuan kita disuruh membuat website sederhana menggunakan konsep MVG ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu ada ketentuannya. Yang pertama itu ketentuan fiturnya itu yaitu pertama kita membuat fitur form input buku, yang kedua fitur halaman daftar buku, dan seperti ini. Yang ketiga ketentuan database-nya kira-kira seperti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan di tengah video ya. Jadi mungkin sebelum mulai saya akan menjelaskan konsep MVG itu sendiri. Jadi apa sih MVG itu? Jadi MVG itu kepanjangan dari model view controller, yaitu dia ini pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama berdasarkan tugasnya. Nah, untuk model sendiri itu fungsinya dia mengelola data. Ini ya. Untuk view sendiri fungsinya itu untuk UI-nya. Jadi semisal teman-teman melihat sebuah website seperti ini kan UI-nya atau view-nya. Nah, untuk control sendiri fungsinya dia ini menghubungkan antara model dan controller. Yang model tadi belum saya jelaskan. Model ini biasanya berhubungan dengan database. Nah, dia ini berhubungan dengan database, dan biasanya itu dia memproses aturan logika bisnis sebuah aplikasi gitu. Nah, untuk kontrol sendiri ya tadi sudah saya jelaskan, jadi penghubung antara model dan view. Jadi dia ini penghubung antara back end sama front end, gampangnya begitulah. Jadi kontrol ini menerima input dari pengguna, memerintah model untuk memanipulasi data, dan memilih view yang akan ditampilkan untuk memperbarui layar. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi user dia ini melihat view ya, view. Nah, view ini didapat dari model. Nah, penengahnya itu controller. Nah, controller ini yang menengahi semua itu. Nah, kira-kira konsep MVG itu seperti itu ya. Nah, mungkin langsung saja ya kita mulai mengcoding. Nah, di sini langkah pertama itu kita mungkin mulai dari database-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya saya sudah membuat ya, karena kalau live coding mungkin bisa berjam-jam. Nah, ini ada query database, mungkin bisa langsung kita buat di sini aja. Nah, mungkin biar afdol gitu ya, mungkin saya menjelaskan fungsinya saja begitu. Jadi di sini maksud dari query yang saya pasang di sini, dia yang pertama itu create database bernama db_buku. Lalu kita use database-nya yang mana, yaitu use db buku. Lalu kita membuat tabel bernama buku. Terus isinya itu ada kolom ID, tipe datanya integer, dan not null auto increment. Jadi dia ini nggak boleh kosong, dan auto increment dia ini terurut. Jadi langsung kalau misal awalnya 1, nanti jika kita membuat data baru, dia kedua, 3, 4 dan seterusnya. Lalu di sini ada tabel judul,
tipe datanya itu varchar dengan maksimal input itu 255 karakter, dan ini not null atau tidak boleh kosong. Penulis sama ya, varchar, tipe datanya varchar, jadi ini dia berupa teks gitulah, teks dan angka gitu ya, dan maksimal inputnya 150 not null. Penerbit ini sama juga. Lalu di sini kita kasih primary key ya, jadi ID itu sebagai primary key gitu ya. Lalu di sini di bawahnya sebenarnya ini tidak usah apa-apa, nanti kita isi gitu bisa, cuman mungkin saya akan jelaskan query-nya, maksud dari query-nya, karena kita nanti ini ketika database dan tabelnya itu sudah di-create, kan datanya masih kosong tuh. Nah, di sini saya mencoba menginsert tabel buku dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori. Nah, itu saya mencoba mengisi value-nya itu yang judul Laskar Pelangi, penulis Andrea, penerbit. Nah, ini buat prototipe aja sebenarnya. Nah, oke, bisa langsung kirim aja. Kita cek DB buku. Nah, ini ya, tabel buku. Nah, ini ada ID, ini yang seperti saya bilang auto increment, jadi dia itu secara terurut otomatis, dan ini sudah terisi, terinsert gitu ya. Setelah itu kita kembali, kita membuat folder config, lalu controller, kita juga membuat view, lalu kita membuat controller, view udah, database dan model. Database kita juga membuat apa tadi yang belum, itu model. Oh sorry, ini kegabung ya. Config, model, controller, view, lalu database ini tidak usah ya, karena database tadi sudah kita paste atau sudah kita buat. View, model, controller, dan config. Nah, config ini kita isi file itu untuk menghubungkan codingan ini dengan database-nya ya. Kita database.php. Nah, kita ambil dari sini. Nah, ini karena saya menggunakan exam dan MySQL dan database saya itu saya password, jadi ini itu sebenarnya mendefine atau fungsinya itu mendefine atau intinya menghubungkan lah. Nah, di ini kita definisikan dia ini mau menghubungkan kemana. Nah, database usernya kita isi root aja, lalu password, ini password sesuai masing-masing ya di komputer masing-masing. Nah, ini password saya, dan mau dihubungkan ke database mana, ini database buku kalau punya saya ya, yang tadi saya buat. Nah, terus ini kita connect ya dengan function, lalu ini kita seperti kita return gitulah. Lalu ini
kita kasih kondisi jika koreksinya error, maka tampil koneksi database gagal. Pastikan MySQL sudah berjalan dan konfigurasi di config database.php sudah benar. Jadi ini maksudnya kita mengasih kondisi jika database-nya belum terhubung, maka akan muncul pesan HTML seperti ini. Nah, langsung ini kita return gitu lah ya. Oke, di config sudah, lalu di controller ini kita membuat controllernya. Controller.php. Sorry. Nah, seperti yang saya bilang tadi, controller ini fungsinya untuk menengahi model dan view. Nah, mungkin mungkin yang dibuat pertama mungkin modelnya dulu ya. Nah, kita buat modelnya. Nah, ini fungsinya adalah dia berhubungan dengan database atau ke backendnya gitu lah ya. Nah, di sini ada function namanya simpan buku, lalu di sini ada kode insert into buku ke judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan kategori. Values-nya apa? Nah, ini nanti kita inputkan. Nah, jadi dia ini model ini sebagai patokan gitulah ya. Mungkin kita biar nggak bingung, kita inputkan view-nya juga. Nah, ini view seperti yang saya bilang di awal, dan ini adalah tampilan ya. Yang kelihatan pertama kali itu pasti view. Terus jangan lupa kita menambahkan halaman awal yang dituju untuk user nanti, yaitu kita membuat indeksnya. Kita buat index.php. Ini ya, jadi indeks PHP ini dia untuk tujuan awal dari user gitu ya. Ini masuknya itu ke indeks. Nah, dia require ke controller buku controller.php. Nah, nanti kita dia itu mengarah ke sini. Jadi memanggil controller yang ini. Lalu dia membuat memanggil gitu ya, membuat model controller sama dengan new buku controller. Nah, di sini ada action. Nah, ini post. Nah, ini post ini kita bisa menambahkan gitu lah ya. Kalau get kan kita mengambil. Nah, post ini kita mengambil. Sama tadi function buku controller. Nah, ini kenapa saya bilang ini adalah halaman awal yang dituju oleh user. Jadi dia ini mengarah ke buku controller. Nah, dia dari mana? Di controller. Nah, dia membuat kelas nih. Di sini ada kelas. Jadi dia mengarah ke kelas buku controller yang ada di controller. Nah, terus di controller ada apa? Jadi ada function yang functionnya itu
Ini strukturnya seperti ini ya, sintaksnya. Nah, ini model sama dengan buku model. Nah, ternyata di dalam controller ini dia mengarah kemana? Ini ke buku model. Buku model mana sih? Model, buku model. Nah ini ya, construction. Lalu mungkin saya menjelaskan modelnya terlebih dahulu. Jadi model seperti yang saya bilang, dia ini berhubungannya dengan database. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nah, ini ada fungsi semua buku. Ini artinya dia mengambil semua data buku dari database, dan dia ini mengambil di tabel buku dengan array. Artinya array yang berisi semua baris tabel buku diambil sama dia, lalu di return gitu. Jadi intinya si model ini dia berhubungan dengan buku, database ya, database buku. Lalu di view ini tampilan atau UI begitu. Nah, mungkin coba kita tes ya MVG. Nah, ini ada errornya itu buku controller online 3. Sebentar kita cek. MVG buku. Ini salah ya penamaannya, harusnya itu dia ini dinamain buku model. Ini kita copy aja, jadi salah penamaannya ya. Rename. Lagi. Nah, oke, sorry, ini CSS nya belum kita buat. Kita buat CSS nya karena ini masih HTML ya, masih kosongan. Jadi kita buat CSS nya, style.css. Nah, sudah ya, sudah masuk. Kita cek soalnya. Jadi fiturnya ada form input buku.
jadi ini ada form input buku, kita tes judul buku. Ini ada contohnya Laskar Pelangi, contohnya Mas Bagus, penerbit UIN Malang, tahun terbit 2025, kategori kita simpan. Oke, sudah berhasil, sudah hijau. Di sini sudah tampil di daftar bukunya. Kita cek di database-nya. Apakah masuk? Nah, ini ya, sudah masuk, sudah berhasil. Dan kita cek ada judul buku, sudah, penulis sudah, penerbit tahun terbit, kategori sudah ya, penulis, penerbit, tahun, kategori. Ini juga tersimpan ke dalam database, sudah. Lalu halaman daftar buku, buatlah halaman untuk menampilkan seluruh data buku dalam bentuk tabel. Ini sudah ya, ada tabelnya juga, ada ini input, berarti ini ya, judul buku, penulis, penerbit, tahun, dan kategori. Buatlah halaman untuk menampilkan seluruh data buku dalam bentuk tabel. Nah, ini ada ya, sesuai database, nomor, judul, penulis, tahun terbit. Lalu di database-nya itu kita cocokkan seperti ini ya. Kita cek struktur. Nah, ini dia. Jadi keturunan database-nya itu ada ID, sudah ada judul. Jadi integer ya, integer, judul itu sebagai varchar, penulis juga varchar, penerbit juga varchar, tahun terbit itu kita pakai integer, lalu kategori itu varchar. Nah, sudah. Jadi mungkin kita demokan sekali lagi untuk websitenya. Nah, sudah ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kita tadi sudah menerapkan konsep MVG. Jadi model itu intinya berhubungan dengan database, dia yang mengelola database, dia yang menginputkan atau mengirim database ke view. Lalu view itu dia tampilan ininya ya. Lalu C atau controller, dia itu penengah. Jadi di sini di controller dia cuma mengarahkan aja ya. Dia mengarahkan ke buku model, buku controller, terus dia mengarahkan ke database ini. Dia memanggil modelnya terlebih dahulu, lalu dia kirim ke view. Nah, terus dia juga mengirim ke view. Fungsinya intinya menghubungkan. Nah, mungkin
Sekian pengerjaan ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf jikalau mungkin penjelasannya kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.